Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Ibnu Arif dari Forum News Network bersama dengan Manusia Merdeka Bung Said Didu kembali menjumpai Anda semua. Tapi saya jujur saja mohon maaf sekali pada Anda semua karena saya harus membawa kabar buruk. Gitu ya Bang Said Didu ya. Ini berkaitan dengan reformasi perpajakan ini Bang Said Didu. Saya baca saja supaya saya nggak salah datanya ya Bang Said Didu ya. Ini jadi gini, disebutkan bahwa dalam dokumen kerangka ekonomi makro kebijakan fiskal tahun 2022 itu pemerintah berencana menambah layar pendapatan dan memperbaiki tarif PPHOP atau ini perorangan ya maksudnya ya Bang Saididu ya. Nah ini nih yang menarik nih angkanya coba Bang Saididu nanti tolong kita bikin hitung-hitungannya. Pertama nih penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta dalam 1 tahun maka dipungut PPh sebesar 5%. Ini kalau 50 juta itu kan berarti UMR di Jakarta ya. Ya kan? Ya, lebih rendah. Ya. Lebih rendah dari UMR ya. Ya. 4,1, 4,2 juta ya. Ya, oke. Ya. Ini kena 5%. Jadi artinya berapa itu? Kena berapa itu kalau 50 juta Bang Said itu? Kena 200.000 sebulan. 200.000. Jadi penghasilan 4,2 juta kena 200.000 per bulan. Ya, berarti nanti dia menerima 3,9 juta. 3,9 juta. Oke, angkanya masih oke. Yang kedua, penghasilan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta itu 15%. Wow. Nah, jadi kalau Anda punya gaji 4,5 juta ya sebulan, ya, maka akan diambil sebesar 15%, berarti sekitar 700.000. 700.000 ya? 700.000 sebulan. Kalau 4,5 juta gaji Anda, maka 700.000. Berarti Anda masyarakat hanya menerima sekitar 4,5 dikurang 7 ya sekitar 3,8 juta. 3,8 juta. Ini tambah miskin ini. Oke. Tambah miskin. Berikutnya nih lagi yang menarik lagi. Semakin gede semakin gede anunya potongannya. Ketiga penghasilan di atas 250 juta itu sampai 500 juta itu kira-kira penghasilannya sekitar berapa ini? 40 juta lah, 41 juta ya sebulan ya. 22 juta. 22 juta itu. Oh, 22 juta. Ya. Karena 250 juta ke atas ya. Itu 25%. Kena 25%. Jadi kenanya berarti kalau gaji Anda 25 juta, maka kenanya sekitar 7 juta. Wow. Berarti Anda tinggal 18 juta. Gile. Oke, saya terusin. Ini belum lagi nih. Nah, yang keempat penghasilan di atas 500 juta kena 30%. Ini berapa? Gaji sekitar 42 juta sebulan. 40 juta. Nah, kalau gaji Anda 45 juta, di atas 45 juta, maka Anda akan dikena potongan itu 4,5 kali 3, berarti sekitar 13,5 juta. 13,5 juta dari 45 juta per bulan. Jadi Anda tinggal menerima 30 sekian juta. Ini serius nih, Bang Said Didu? Serius itu, serius. Ini saya bacanya di CNN ini beritanya ini. Nah itu serius, jadi saya nggak tahu pemikirannya seperti apa. Nah coba bayangkan, nah ini kita bicara sekarang dampaknya dari situ semua. Dan bagaimana kira-kira mensiasati, karena orang-orang yang wajib pajak juga nggak bodoh-bodoh amat. Nah begini, sekarang, dengan demikian, pikiran pemerintah, jadi saya yakin betul-betul pemerintah sekarang sudah kehabisan akal. Sehingga tidak ada jalan lain adalah memeras orang yang masih menghasilkan uang. Masih menghasilkan uang. Nah, bayangkan orang yang penghasilan tadi, yang saya katakan 4,2 juta, dia harus bayar 5%. Coba rata-rata orang sekarang yang profesional itu kira-kira 25 juta sebulan. 25 juta sebulan. Kalau 25 juta sebulan, maka kena 25% kan? 25%, berarti sekitar 6-7 juta sebulan kena pajak. Nah, jadi coba bayangkan orang sekarang 2022 betul-betul menurut saya terjadi pemerasan kepada rakyat yang produktif. Sementara hasil pemerasan itu digunakan untuk membagi-bagi kepada orang-orang pengangguran. Pengangguran itu dalam bentuk umpamanya
dalam bentuk umpamanya tadi itu adalah kartu prakerja. Kartu prakerja jadi diperas oleh dari orang yang bekerja menghasilkan uang kepada orang. Nah, dijadikanlah bansos untuk dikorupsi. Nah, jadi saya tidak habis pikir sebenarnya. Coba bayangkan, Mas, itu orang-orang yang sangat profesional, pilot umpamanya. Pilot itu tidak mungkin di bawah 50 juta gajinya. Jadi berarti mereka akan kepotong 30%. 30%. Nah, sekarang itu yang terjadi dan nah, pikiran mereka akan menambah pendapatan negara. Belum tentu karena begini Mas Heru. Umpamanya Mas Heru punya uang. Ya Mas ya. Terus itu kan pasti dipakai belanja. Ya kan? Maka Anda belanja maka kena PPN. Maka dipotong di Ya, PPN itu masuk ke negara. Ya, kena lagi. Dipotong di Anda gajinya, maka Anda tidak belanja kan? Karena udah dipotong negara. Maka kehilangan PPN di sana. Beli barang apapun kena pajak. Jadi dia menghilangkan pajak di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa terjadi adalah begini. Kan pajak pribadi kan bisa keluar itu menyatakan pajak ditanggung oleh perusahaan atau pemberi gaji. Ada juga pajak dibagi berdua. Ada juga pajak ditanggung oleh oleh penerima. Oke, saya kasih contoh kalau di BUMN itu gajinya itu ditanggung oleh perusahaan. Tapi tantium atau jasa produksi pajaknya ditanggung oleh penerima. Nah, sekarang PNS lah. PNS itu eselon 1 kira-kira tuh dengan semuanya itu dapat 50 juta, maka kena tambahan pajak 30%. Nah, kalau kena tambahan pajak 30%, berarti ada dua pilihan. Pemerintah meminta pejabat itu untuk membayar, atau ditambahkan APBN untuk ditanggung negara. Nah, jadi saya nggak habis pikir sama sekali cara pemikiran di tengah kesulitan ini untuk menambah pajak tersebut. Nah, ditambah kemarin kan PPN juga mau dinaikkan, pajak pertambahan nilai. Tapi di balik lain PPN barang mewah mobil dihilangkan, dinolkan. Jadi saya betul-betul izinkan saya kepada pengelola fiskal APBN berlaku adillah dalam mengelola ini dan ingat penderitaan rakyat. Itu Mas Heri. Oke, jadi sebentar saya ulang lagi. Jadi dari sisi pajak, dari sisi gaji kita sudah kena pajak gila-gilaan besarnya, dan ketika kita belanja sesuatu kita akan kena PPN lagi, begitu kan Bang Said? Ya. Jadi double ini kan ya? Ya. Double. Nah, di negara maju kan biasanya memang pajaknya cukup tinggi, tapi saya tidak tahu apakah sampai sebesar ini pajaknya. Tetapi itu biasanya kan kembali lagi ke warga ya, mulai dari infrastrukturnya, kemudian dan termasuk juga dana pensiun kan di situ disebutkan. Kalau ini kan betul-betul dipotong begitu saja untuk pemerintah kan? Menarik pertanyaan Mas Heru. Masyarakat di negara maju dipotong pajaknya, tapi dia dapat jalan highway yang gratis, yang kualitasnya sama dengan tol. Oke, dapat pelayanan kesehatan yang gratis, tidak ada iuran, Oke, nah terus dapat pelayanan lain-lain, keamanan, keadilan dan lain-lain itu yang sangat tinggi, ya kan? Nah, di sini sudah dibayar pajak tinggi, yang dibangun jalan tol berbayar, yang makin mahal. Terus terus kesehatan harus bayar iuran dan wajib, kalau terlambat membayar tidak dilayani, ya kan? Nah, terus rakyat bertanya, terus buat apa saya kerja? Nah, itu pertanyaan yang sangat-sangat nanti akan muncul perbandingan saudara teman-teman kita yang kerja di Australia, di Amerika, seperti apa nyamannya mereka. Itu benar-benar nyaman, nggak ada. Nah, kalau kita menghadapi kayak begini, nah, coba bayangkan itu Mas Hersu, coba bayangkan punya mobil,
tiap tahun bayar BPKB, apa pajak. Tiap saat ditangkap nyogok juga untuk bisa keluar, gitu kan? Nah, macam-macam. Jadi menurut saya sudah habis benar rakyat di PRAS. Nah, saya sekarang mau ingin ini, bagaimana kira-kira siasat bagi pembayar pajak? Kemungkinan besar terjadi begini dengan kenaikan ini. Jadi jangan pemerintah menganggap bahwa ini jalan keluar yang bagus. Ini adalah menghukum orang patuh dan akan memanjakan adalah orang-orang yang tidak patuh. Saya kasih contoh begini. Ini kan yang tercatat. Saya yang anggaplah Mas Hersu bekerja di suatu perusahaan. Perusahaan itu take home pay yang diberikan oleh Pak Mas Hersu kira-kira, ya mohon maaf kalau kerendahan ya, 50 juta sebulan. Take home pay. Nah, kalau take home pay Mas Hersu ini kan ke gaji semua, berarti Mas Hersu kan akan kena pajak 30% dong, kalau 50 juta sebulan. 30% berarti 30% 15 juta sebulan. Berarti hanya mendapatkan 35 juta walaupun tertulis 50. Caranya adalah Mas Hersu di kontrak gajinya yang ditransfer tiap bulan itu cukup dengan umpamanya untuk menghindari itu supaya rasional dikit 20 juta. Oke. Sisanya kira-kira dikasih cash atau dikasih cara lain lah, gitu kan? Nah, pura-pura dicicilkan rumah, ya kan? Padahal uang itu uang Mas Hersu sebenarnya. Nah, terus atau disuruh beli apa, terus dicicilkan oleh perusahaan, kan nggak kena pajak. Itu cara mereka. Maka di BUMN begitu juga begitu. Gaji BUMN nanti BUMN tambah rugi karena pajaknya akan ditanggung BUMN, kosnya akan naik. Maka laba BUMN berkurang, maka dividennya juga berkurang. Dividennya berkurang karena BUMN nggak bisa seperti itu, maka terpaksa tetap terima 50 juta. Kalau Mas Hersu BUMN 50 juta, tapi pajak 15 juta sebulan dibayar oleh BUMN ke kas negara. Oke. Terhadap PNS, ASN, polisi dan TNI pasti ditanggung oleh negara. Maka APBN naik sesuai dengan jumlah pajak diwajibkan. Jadi saya nggak ini sama sekali belum membayangkan bagaimana pelaksanaan ke depan. Iya. Mudah-mudahan saja nih, saya jujur sampai sekarang saya berpikir ini salah atau saya salah baca atau wartawannya salah ketik gitu kira-kira, karena menurut saya ini agak nggak masuk akal sama sekali nih Bang Said itu. Nah, saya kalau salah, ya saya juga berdoa mudah-mudahan salah. Dan kalaupun tidak salah, mudah-mudahan segera dikoreksi. Menurut saya begini Mas. Saya sepertinya ada sikap pemerintah betul-betul tidak mau mengurangi pembangunan infrastruktur sehingga semua apapun diperas. Nah, itu betul-betul menurut saya tidak mau menghentikan pembangunan ibu kota, tidak mau menghentikan lembaga-lembaga yang tidak perlu. Apa itu namanya staf khusus milenial, itu apa itu digaji dengan 50 juta gitu. Oke. Jadi kan kira-kira pilihannya ini Bang Said itu, Anda tinggal di rumah yang keren, megah, tapi tiap hari Anda nggak bisa makan gitu, atau Anda tetap setiap hari makan perut kenyang gitu, pikiran tenang, tetapi rumah biasa-biasa saja, tidak perlu punya pembantu yang terlalu banyak, kan kira-kira gitu cara berpikirnya ya Bang Said itu ya. Semua pekerjaan di rumah dikerjakan sendiri atau 1-2 pembantu lah yang diperlukan gitu. Ya, saya pikir akan terjadi istilahnya nanti akan dengan sistem pajak begini, maka yang terjadi adalah ekonomi undercover. Pertumbuhan ekonomi di bawah di bawah karpet, itu yang terjadi. Dan menurut saya ingin betul-betul menggugat rasionalitas pemerintah mengelola APBN dan fiskal. Pilihlah prioritas yang tidak memeras rakyat. Itu saja. Baik, saya kira sekali lagi mudah-mudahan kabarnya tidak betul, dan kalau betul mohon segera direvisi, gitu ya, Bang Said itu ya, yang kita perlu garis bawahi. Baik. Ya, yang saya pikir itu Mas Hersu. Jadi ya mohon maaf karena saya lama di dalam jadi agak paham. Ya. Tolong berpikir adillah para pemegang kebijakan sekarang. Yes.
Oke, baik. Makasih Bang Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.